Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ba'du. Jadi memang di dalam rumah tangga itu pasti ada aja kekurangan kelebihannya. Nah, bagaimana tanggapan kita ya sebagai wanita, wanita muslimah tentunya ya, yang menanggapi ada seorang suami yang misalnya KDRT. Ya, kalau KDRT sih ada dua jawaban ya. Jawaban yang pertama mungkin seperti Asya binti Mazahim. Walaupun di KDRT apapun atau disiksa oleh Firaun, tetap aja dia sebagai istri Asya binti Mazahim bersabar. Ya udahlah, nggak usah dilawan kayak gitu. Doain aja biar suaminya diberikan hidayah, mungkin begitu. Tapi ada juga pendapat kedua dalam surat 58 ayat 1 sampai 4. Seorang istri bernama Khawlah binti Sa'labah mengadukan suaminya kepada Rasulullah karena dia sudah diberikan kalimat-kalimat yang bikin dia sakit hati. Dalam surat 58 ayat 1 sampai 4, Khawlah binti Sa'labah ngadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, suamiku telah mengatakan aku." Katanya dia ngatain bahwa punggungku seperti punggung ibunya. Saya gak terima itu ya Rasulullah. Nah, ternyata Nabi bilang dalam kisah tersebut di Al-Qur'an, ya udah bilang sama suami kamu kalau dia mau berhubungan intim lagi sama kamu, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut atau kasih makan 60 orang miskin. Jadi dari surat 58 ayat 1 sampai 4 boleh dong seorang istri ngadu tentang perilaku suaminya yang sudah KDRT misalnya bertahun-tahun, sampai memar, sampai menyakiti. Karena kan dizolimi. Nah, kalau dizolimin diam aja, KDRT diam aja, bagaimana sebagai seorang wanita? Jadi mungkin kembali kepada tipe-tipe perempuan. Mungkin ada yang sabar, siapa tahu suami saya bisa berubah. Atau bisa juga ada yang memang vokal, enggak aku nggak mau disakitin kayak gitu. Nah, itu pertama dalam surat 58 ayat 1 sampai 4, Khawlah binti Sa'labah mengadukan perihal perilaku suaminya kepada Rasulullah. Dan yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 148, kalau kita dizolimi boleh kita ngomong. Kalau nggak seperti itu, mana ada psikolog, mana ada misalnya kita ke dokter misalnya mengadu ya kan tentang diri kita dan sebagainya. Bagaimana ada guru BP, bagaimana ini anak saya begini-begini. Nah, seperti itu diadukan kepada yang lebih mengerti tentunya. Mungkin ngadunya kepada ustadz ya kan, gimana nih suami saya seperti ini, saya harus bagaimana gitu loh. Jadi boleh-boleh aja cerita dalam rangka sharing dan solusi, bukan buka aib, tapi sharing dan solusi. Kalau buka aib beda lagi dong, apalagi KDRT ya. Dalam surat dalam surat An-Nisa ayat 148, Allah memang tidak suka dengan perkataan buruk yang dikatakan dengan terus terang, mungkin ngejelek-jelekin orang, tapi ilaman zulima, kecuali oleh orang yang dizolimi. Kalau dia dizolimi oleh orang lain, diberikan suatu penganiayaan, boleh dia ngadu. Oke? Kan juga ada tuh di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, 35, 36. Ayat 34 kan bagaimana seorang suami harus menjadi qawwam. Ayat 35-nya kalau terjadi persengketaan atau mungkin ada salah paham antara suami istri, ya dia harus ceritakanlah kepada keluarga laki maupun keluarga perempuan. Hakama min ahliha, hakama min ahliha. Keluarga dari pihak laki, keluarga dari pihak perempuan. Ini mau dibawa kemana nih hubungan kita? Kok gue di KDRT sih, kok gue dipukulin terus sih? Mau dibawa kemana hubungan kita? Seperti itulah kira-kira. Jadi tidak selalu kita ngomong tentang keluarga itu adalah sebagai aib. Tidak selalu, bisa jadi solusi, bisa jadi sharing, ya kan? Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran sebagai suatu rujukan untuk hubungan suami istri. Ada dalam surat An-Nisa ayat 35. So, kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai istri, hak dan kewajiban sebagai suami. Oke.